Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 2. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Ayo kita gali lebih jauh. Mari kita baca teks berikut. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun. Seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Nah, berikutnya adik-adik identifikasi keberagaman, kerjasama, serta manfaat kerjasama berdasarkan teks tersebut. Oke kakak, contohkan satu saja ya, mulai dari keberagaman. Berdasarkan teks tersebut, keberagaman warga diantaranya adalah keberagaman agama. Hal itu ditunjukkan pada paragraf kedua, di mana Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu. Sementara warga yang lain bekerja bergotong royong, sudah menyiapkan tempat sampah baru. Berikutnya contoh untuk yang kerjasama. Kerjasama yang terlihat dalam teks salah satunya adalah kerjasama menganyam bilah-bilah bambu. Itu dilakukan oleh Udin, Siti, Edo, dan Pak Ismail berdasarkan paragraf 2. Silakan adik-adik membaca kembali dan temukan ada kerjasama apa lagi yang terdapat dalam teks bacaan tersebut. Berikutnya manfaat kerjasama, kakak contohkan 1. Nanti yang 2 adik-adik berusaha secara mandiri. Manfaat kerjasama salah satunya adalah mempererat persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, coba adik-adik diskusikan pertanyaan berikut bersama teman. Jika adik-adik belajar di rumah, maka adik-adik boleh bekerja sama dengan orang tua ataupun saudara. Yang pertama, apa itu kerjasama? Lalu, apa manfaat kerjasama? Dan yang terakhir, bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman?
Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana dengan warga di daerahmu? Apakah mereka juga bekerja sama dalam keberagaman? Ceritakan satu bentuk kerjasama yang dilakukan di tempat tinggalmu, meliputi keberagaman di lingkunganmu, kemudian berikan contoh kerjasama dan jelaskan sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan saat kerjasama, lalu manfaat kerjasama dan kesimpulan yang berisi pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Sikap tersebut akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan. Jika setiap dari kita bekerja sama dengan baik, maka kebersamaan dalam keberagaman akan terus terjaga. Pada subtema 1, kalian sudah belajar gerakan dasar tari Bungong Jumpah. Sekarang, kalian diminta berlatih untuk menarikan dengan menggunakan formasi. Karena menggunakan formasi, tentunya kalian menari dengan berkelompok. Formasi tersebut adalah sebagai berikut. Formasi A, formasi B, formasi C, berikutnya formasi D. Ketika menampilkan beberapa tarian, para penari membentuk posisi tertentu, terutama pada tarian kelompok. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari dinamakan pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerakan tari. Pola lantai ini dilakukan oleh penari tunggal, berpasangan maupun kelompok. Dalam seni tari, terdapat dua pola lantai dasar pada tari, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Oke adik-adik, sekian video pembelajaran kali ini. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar, semoga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.